Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas 4. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu tentang cara membuat ringkasan. Tujuan pembelajarannya yaitu 1. Memahami pengertian ringkasan, 2. Memahami tujuan membuat ringkasan, 3. Memahami langkah-langkah membuat ringkasan. Selamat belajar anak-anak. Ringkasan adalah memendekkan bacaan dengan mengambil intisari bacaan tanpa mengubah susunan sehingga susunan bacaannya tetap, namun bentuknya lebih pendek. Tujuan membuat ringkasan ialah membantu seseorang dalam memahami dan mengetahui isi sebuah buku atau karangan. Jadi, ketika membuat ringkasan, kita dapat membantu orang lain untuk lebih memahami isi bacaan tersebut. Langkah-langkah membuat ringkasan, yaitu yang pertama ialah membaca naskah asli. Nah, ketika membaca naskah asli ini, anak-anak bila perlu bacalah berulang-ulang, jangan hanya sekali. Kenapa? Agar anak-anak mengetahui inti dari tulisan tersebut dan agar anak-anak mengetahui maksud dari penulis. Jadi anak-anak perlu membaca naskah asli untuk memahami naskah tersebut. Kalau perlu dibaca berulang-ulang sampai anak-anak benar-benar paham. Yang kedua yaitu mencatat gagasan utama. Sambil tadi anak-anak membaca bacaan, selanjutnya bacalah bagian demi bagian sambil mencatat gagasan pokok. Nah, gagasan pokok ini digunakan untuk membuat ringkasan. Selanjutnya menggunakan kalimat baru. Setelah menandai gagasan pokok, anak-anak ambil inti bacaannya. Inti bacaan tersebut akan digunakan untuk membuat ringkasan. Ketika mengambil inti bacaan, anak-anak tidak boleh mengganti urutan isi naskah, melainkan harus tetap sesuai dengan urutan isi naskah asli tersebut. Selanjutnya, anak-anak gunakan kalimat baru untuk membuat ringkasan. Tadi anak-anak sudah mengambil inti bacaan, lalu inti bacaannya tersebut harus tetap sesuai dengan urutan isi naskah asli. Lalu gunakan juga kalimat baru untuk membuat ringkasan. Anak-anak tidak boleh hanya menyalin atau menulis kembali tulisan atau bacaan yang kita baca, melainkan gunakanlah kalimat baru namun tetap sesuai dengan naskah tersebut. Contoh latihan membuat ringkasan. Nah, sekarang kita latihan ya anak-anak. Perhatikan bacaan berikut. Untuk membuat ringkasan, tadi kita sudah belajar ya anak-anak bahwa yang harus dilakukan ialah yang pertama, membaca naskah asli. Lalu mencatat gagasan utama dan inti bacaan. Lalu selanjutnya buatlah ringkasan dengan menggunakan kalimat baru tanpa mengganti susunan naskah tersebut. Nah, sekarang kita baca ya bacaannya. Judulnya Minyak Jarak sebagai Sumber Energi Alternatif. Paragraf pertama. Minyak jarak mulai dikenal sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Biodiesel dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti di Indonesia. Nah, gagasan utama pada paragraf 1 ialah minyak jarak sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Selanjutnya, paragraf 2 kita baca bersama ya. Minyak jarak dari biji tanaman pagar ini mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman penghasil minyak pengganti bahan bakar minyak bumi karena memiliki beberapa keunggulan. Salah satu keunggulan minyak jarak adalah tanaman ini mudah dibudidayakan sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan mentahnya. Proses pengolahannya cukup sederhana sehingga mudah dilakukan oleh masyarakat umum. Tidak memerlukan teknologi yang tinggi sehingga biaya investasinya terbilang murah. Gagasan pokok pada paragraf 2 ialah minyak jarak memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman penghasil minyak karena memiliki beberapa keunggulan. Selanjutnya kita buat ringkasan berdasarkan gagasan pokok dan inti bacaan, yaitu ringkasannya kita gabungkan gagasan pokoknya. Minyak jarak sebagai sumber energi alternatif biodiesel memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman penghasil minyak karena memiliki beberapa keunggulan.
Sekian dari Bu Hafsah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.